Oke, saya mau langsung aja ke apa kalau dari komentar atau dari sisinya Jackson F. Tiago ya terhadap perkembangan prestasi timnas di bawah Sinteyong, menurut Coach Jackson seperti apa? Kalau saya orang yang datang sini 30 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur juga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia sebagai pelatih juga. Sama merasa apa yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Dia mampu membawa sepak bola Indonesia ke sebuah level yang saya tidak pernah lihat satupun pelatih membawa sampai saat ini. Beliau bisa membuat, saya selalu bilang bahwa sekarang Indonesia menghadapi negara besar. Kita punya harapan bahwa Indonesia bisa keluar sebagai pemenangnya. Kalau dulu kita selalu bilang bahwa Indonesia pasti akan jadi lumbang gol ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang menghadapi negara manapun harapan untuk keluar sebagai pemenang itu ada bahwa kehadiran dari beliau itu membawa dampak itu. Makanya kalau saya tidak begitu terjun di diskusi baik buruknya beliau tidak, tapi dampaknya kehadiran beliau kepada sepak bola Indonesia, saya melihat dari aspek itu, memberi sebuah harapan kepada bangsa bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa bersaing dengan negara lain. Saya rasa sangat positif sekali kehadiran dari beliau di sini. Itu penilaian saya pribadi. Ya, kita pun merasa sekarang ini stadion penuh. Setiap kali timnas bermain, rating siaran televisinya mentok gitu. Dan betul ya Pak Coach Jackson, saya merasakan, masyarakat merasakan dulu kalau kita berhadapan dengan timnas luar negeri sudah pasti kalah. Kadang-kadang dengan tim dari negara-negara kecil, lawan Singapura kita sulit menang, lawan Myanmar sulit menang, dan sekarang kita sangat powerful di Asia Tenggara. Mungkin kita udah nomor 1 ya. Kalau saya sebenarnya itu kita belum menguji seperti itu ya. Tapi kalau saya sebenarnya saya selalu bilang bahwa kita tidak membahas Asia Tenggara lagi karena ya itu tadi, dia mampu membawa Indonesia ke sebuah level yang sebenarnya Asia Tenggara sudah penting. Ya boleh dikatakan bukan kita yang terbaik, tapi sudah tidak penting lagi karena visi dari beliau adalah mencapai level lebih tinggi. Makanya kalau saya sebenarnya debat terhadap Asia Tenggara itu valid, jelas valid ya. Tapi kalau saya menilai, ya justru kekuatan kita sekarang ini layak diuji dengan level yang lebih tinggi lagi di Asia. Menurut saya di Asia. Itu yang saya menilai seperti itu. Yang kita nilai agak gimana gitu, muncul tokoh-tokoh ya, baik yang dulu mantan coach, kemudian mantan pemain yang disebut-sebut legendaris gitu, membuat catatan-catatan bahwa ini STY bukan pelatih yang bagus. Kalau saya selalu bilang bahwa saya orang yang sangat objektif dalam melakukan sebuah penilaian. Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya, saya bicara CV, dengan CV lebih hebat daripada Coach Sinteyong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia yang beberapa tahun sebelumnya mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai, dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebat lagi karena dia sudah buktikan di level tertinggi di sepak bola dunia, level tertinggi Piala Dunia, dan beliau sudah tampil di situ mengalahkan sang juara bertahan pada momen Jerman itu berada dalam level top. Sehingga menurut saya dia luar biasa. Tapi saya sangat memahami teman-teman pelatih maupun rekan-rekan mantan pemain, mantan pelatih yang punya catatan terhadap beliau. Karena dalam dunia itu selalu ada dua sisi. Ya, saya menganggap bahwa di dunia kita ini selalu ada dua sisi. Sisi baik, sisi buruk. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri saja. Tapi kalau saya menilai, dampaknya dari beliau luar biasa. Apalagi saya bekerja di akademi saat ini, saya melihat perbedaan antusiasme dari anak-anak sangat luar biasa. Dan saya yakin itu sudah lepas dari kehadiran beliau di sini dengan memberikan sebuah harapan kepada anak-anak muda untuk menjadi bagian dari timnas. Sekarang orang sudah berpikir menjadi pemain di klub saja, tapi anak muda punya harapan menjadi bagian dari timnas. Karena ya sekarang tim U16 ada, U17 ada, 19 ada, 20 ada, 23. Sehingga ya kita harus lihat dari sisi positifnya. Dampaknya dari hadirnya beliau di sini, ya itu sangat besar sekali kepada ekosistem sepak bola Indonesia pada umumnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa keberhasilan timnas sekarang ada banyaknya pemain naturalisasi, mau komentar?
Kalau saya, gini, dunia. Kapan kita pernah bayangkan di Jerman akan ada orang asing dari Brazil, punya warna hitam yang akan menjadi bagian dari tim Jerman. Banyak orang Arab juga? Ya, orang Turki, ya, orang Polandia. Sehingga kalau bicara Indonesia, kita harus bicara seluruh dunia ya. Saya rasa bagian dari globalisasi, ya itulah. Ya, dunia sekarang ini tidak ada batasnya. Kita tidak mengenal perbatasan sesama negara. Misalnya, sekarang orang Indonesia kalau ke Singapura tidak perlu visa lagi. Kenapa tidak perlu visa? Karena globalisasi itu membuka semua perbatasan-perbatasan yang ada di antara negara. Eropa juga sama. Negara Latin juga sama. Sehingga sekarang ini mau bicara naturalisasi atau tidak, saya rasa ya sah saja ya, karena itu hak orangnya. Tapi saya rasa semua orang itu punya darah Indonesia. Kita tahu bahwa garis keturunan ada darah Indonesia. Itu yang diambil Indonesia ya kan? Ada garis keturunan di situ. Sehingga ya kita menghadapi negara lainnya juga sama, punya hal seperti itu. Dan bukan negara Asia atau Asia Tenggara, tapi negara seperti Jerman, Italia, Balotelli. Prancis. Balotelli, coba bayangkan. Kalau Prancis mungkin udah seasing itu, tapi saya selalu bilang hitam. Saya selalu bilang terutama Jerman sama Italia karena terkenal dunia komunisme dulu, makanya menurut saya sudah bukan zaman untuk hal seperti itu lagi. Tapi aku respect orang yang punya pendapat seperti itu. Tapi saya rasa itu adalah bagian dari, selalu saya sampaikan bahwa itu adalah bagian dari globalisasi. Bagian dari perubahan dunia yang sedang terjadi. Kalau kita tidak mengikuti itu, ya sulit sekali, sangat sulit sekali. Dan Indonesia menurut saya sudah di jalur yang benar. Satu catatan kemarin saya lihat Tom Haye ya, Tom Haye cetak gol. Coba lihat, saya rasa ekspresi wajah dia itu, Indonesia, semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat tersentuh sekali dengan momentum itu. Apakah itu bukan sebuah bukti bahwa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa yang dia bela itu ada di dia. Makanya menurut saya itu sebuah momentum yang sangat unik ya. Dan saya biasanya kalau saya nonton bola, saya suka lihat detail-detailnya. Makanya menurut saya itu adalah sebuah momentum yang luar biasa yang orang-orang di Indonesia tidak pernah bicara tentang itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah momentum yang sangat istimewa sekali. Terutama kepada anak-anak naturalisasi. Naturalisasi. Karena ya dia menunjukkan ekspresi yang mungkin sama dengan putra bangsa yang lahir di Indonesia juga. Karena di situ ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Makanya kalau saya, seharusnya hal seperti itu juga dihargai lah, diberi apresiasi ya. Ya, aku nggak tahu prosesnya bagaimana, bagaimana mereka jadi orang Indonesia atau apa kalau ada uang atau tidak ada uang di situ. Tapi kalau saya lihat ekspresi itu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa sekali dan sangat menyentuh hati sekali.